Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS, atau biasa juga disebut dengan sumatif akhir semester. Nah, ini keulangan kenaikan kelas mata pelajaran matematika. Nah, di dalam video ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Semester 2. Kurikulum Merdeka kelas 3 sekolah dasar. Kita lanjut yang nomor 1. Nomor 1 ini ada garis yang A ke B. Nah, pertanyaannya, pada gambar di samping sinar garis A, B hanya dapat diperpanjang. A. Tidak dapat diperpanjang. B. Kedua sisi. C. Satu sisi. Dan D. Semua sisi. Nah, ini maksudnya kedua sisi. Nah, apakah bisa diperpanjang kedua sisi atau cuman satu sisi? Ya, jawabannya yang benar adalah satu sisi. Nah, ini diperpanjang satu sisi ke depan, misalnya seperti ini. Nah, ke sini. Nah, itu merupakan diperpanjang, namanya satu sisi. Soal nomor 2. Skala atau penggaris digunakan untuk menggambar A. Ruas garis lurus. B. Sinar garis. C. Garis tak terhingga. Dan D. Garis lengkung. Skala atau penggaris ini misalnya seperti ini. Itu gunanya untuk menggambar. Iya, jawabannya ruas garis lurus yang A. Kita tahu penggaris itu atau skala ini penggaris ada satuannya, dan itu untuk ruas garis lurus seperti ini. Misalnya mengukur buku, nah garis lurus berapa senti kah garis lurus tersebut. Soal selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini penggarisnya PQ. Nah, ini pertanyaannya, panjang dari PQ adalah, nah ini P ke Q. A. 3 mm. B. 3,7 mm. C. 3 cm. Dan D. 3,7 cm. Nah, kita tahu satuan penggaris itu adalah cm. Nah, jadi A dan B ini jelas salah. Jadi kalau yang satuan cm ini adalah yang C dan D. Kita lihat ini berapa senti? 1, 2, 3. Berarti 3 lebih, 7. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya nomor 4. Nah, ingat ya, penggaris itu satuannya ukurannya cm. Ada juga di sini biasanya ada penggaris satuannya inci kalau di sini, tapi kebanyakan adalah cm, C atau cm. Soal nomor 4. Sudut yang ukurannya tepat 180 derajat disebut dengan sudut A. Tumpul, B. Lancip, C. Lurus, dan D. Siku-siku. Nah, kalian pasti tahu sudut 180 derajat ini. Ya, kita lihat dulu berapa keseluruhan ukuran derajat ke lingkaran derajat ini adalah 360 derajat. Berarti setengahnya ini dimasuk dengan ya sudut lurus. Nah, itu kalau 90 derajat siku-siku, kalau lancip di bawah 90 derajat. Kalau di atas 90 derajat itu sudut tumpul. Nah, itu akan kita mengukurnya menggunakan busur. Soal nomor 5. 10 mm sama dengan berapa cm? Nah, A. 0,01 cm. B. 100 cm. C. 0,1 cm. Dan D. 1 cm. Nah, milimeter itu di bawah senti. Berarti di atasnya, di atas ini satu berapa ini? 1 senti sama dengan berapa milimeter, seperti itu. Oke, jawaban yang paling benar adalah
Nih, 1 cm. 1 cm sama dengan 1 mm. Nah, kita pasti tahu ukuran penggaris ini ada dari kalian pasti diapalkan atau disuruh oleh guru kalian di bukunya satuan dari sentimeter, milimeter, desimeter, dan sebagainya. Itu merupakan setiap turun satu langkah semua ada ukurannya. Misalnya, oke, pertanyaannya nomor apa namanya ini? Oh ini salah, seharusnya 100 mm. Bentar. Oh benar. Ini 1 turunnya. Oke, lanjut nomor 6. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut A. Lurus, B. Siku-siku, C. Tumpul, dan D. Lancip. Nah, kita tahu tadi 90 derajat itu merupakan sudut dari siku-siku. Kenapa siku-siku? Ya, karena di atas 90 derajat itu lurus tumpul. Kalau 180 derajat, lurus. Dan ini lancip di bawah 90 derajat. Ukurannya seperti itu. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Gambar di atas menunjukkan sudut A lancip, B lurus, C tumpul, dan D siku-siku. Nah, kita tahu lancip ini merupakan sudut lancip. Lancip yaitu di bawah 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku ini pas 90 derajat. Misalnya apa ya? Kita lihat ini ntar. Ini siku-siku. Iya, ini ya. Nah, ini siku-sikunya di sini. Ini siku-sikunya seperti ini. Itu merupakan dari garis lurus 90 derajat. Nah, ini merupakan sudut lancip. Soal berikutnya nomor 8. Garis yang tidak pernah bertemu atau bersilangan meskipun diperpanjang disebut A. Garis lengkung, B. Garis miring, C. Garis tegak lurus, dan D. Garis sejajar. Nah, kita tahu garis yang tidak pernah bertemu atau bersilang ini garisnya tidak pernah bertemu. Nah, jelas ini jawabannya adalah iya, itu garis sejajar. Karena dia tidak akan bertemu karena sejajar dari sini dan di sini. Itu merupakan garis sejajar. Soal nomor 9. Sudut pada bagian sisi buku adalah A. Sudut siku-siku, B. Sudut tumpul, dan C. Sudut tumpul sama D. Sudut lurus. Nah, ini sudut buku. Kalau buku itu kan kita tahu gambarnya bentuknya seperti balok atau persegi panjang. Itu merupakan sudut dari buku-buku. Sebagian buku adalah yang sudut siku-siku karena 90 derajat. Soal nomor 10. Sudut yang terbentuk oleh jarum jam pada pukul 2 adalah sudut, ini pukul 14 atau jam 2 sore, adalah sudut A. Siku-siku, B. Lancip, C. Lurus, dan D. Tumpul. Nah, jam 2 tepat. Nah, gambarnya misalnya seperti ini. Kita ambil ilustrasi saja. Misalnya kita ada lingkaran dulu. Ini lingkarannya. Ya, ini seperti ini kan. Anggap saja seperti ini. Terus garis lurusnya itu jam. Nih. Kita jam, ini jamnya di sini tengah-tengah ini titik kan. Ini jam sini. Bentar, enggak kelihatan ya. Merah. Nah, ini. Oke, kita tebalkan dulu. Ini. Nah, seperti itu. Kis. Copy. Ini jamnya jam 2. Dianggap jam 2 ini kisaran jam di sini. Bentar. Oke, jam di sini jam 2 ini jam 12.
Ini jarum panjangnya. Oke, jadi jelas ini sudutnya apa namanya? Ini kan jam 1, jam 2 di sini. Berarti ini ya kelihatan itu sudut lancip. Jawabannya adalah yang B. Kalian pasti tahu semua kalau ukuran dari jam 2 tepat misalnya, terus jam sebagainya. Nah, oke, lanjut yang nomor 11. Perhatikan data perolehan nilai ujian matematika siswa kelas 3B berikut. Ada 66 sampai 64. Siswa yang mendapat nilai di atas 75 ada berapa? A. 7 siswa, B. 9 siswa, C. 11 siswa, dan D. 12 siswa. Nah, 75 di atas 75 ini berarti masuk dalam di atas 75. Misalnya yang ini 1. Oke. 2, 75 ini masuk. Terus ini juga, ini, dan ini. Ini lagi. Nah, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau masukkan ini 10 tidak ada. Berarti jawabannya adalah ada 9 siswa yang mempunyai atau memiliki mendapatkan nilai 75. Ada 9 siswa. Soal berikutnya nomor 12. Perhatikan data berikut. Urutan data tersebut dari yang terbesar adalah 67, 35, 29, 22, 13. Yang B 67, 42, 33, 29, 15. Yang C 15, 29, 33, 42, 67. Yang D 29, 33, 42, 67, dan 15. Oke, di sini urutannya kita lihat yang terbesar terlebih dahulu. Berarti yang terbesar adalah angka 67. 67 berarti A dan B. Terus setelah 67 kita masuk ke angka 42. Di sini 42. Setelah angka 42 adalah angka 33. Nah, kalau sudah seperti ini pasti jawabannya sudah ada. Nah, ini salah, berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa B? Karena urutannya lari terbesar ke terkecil. Nah, setelah 32, 29, itu 15. Soal berikutnya nomor 13. Perhatikan data berikut. SD IT Al-Fatih 150 siswa. SD Muhammad Banguntapan 122 siswa. SD Negeri 1 Nijo 135 siswa. SD Tunas Jaya 105 siswa. Dari data di atas, SD yang paling sedikit siswanya yaitu A. SD Tunas Jaya, B. SD IT Al-Fatih, dan C. SD Negeri 1 Nijo, dan D. SD Muhammad Banguntapan. Jadi yang paling sedikit ini adalah 105. Jadi SD 105 adalah SD Tunas Jaya. Jawabannya itu ya yang A. Nah, ini pertanyaan yang mudah karena kita mencari yang paling sedikit. Yang paling banyak yang mana, Pak? Ya, yaitu 150. Ini paling banyak. Kenapa? Karena ini yang paling besar. Soal nomor 14. Perhatikan data pada soal nomor 13. Nah, SD yang paling banyak siswanya. Ini sudah jelas tadi. Paling banyak itu adalah SD ID Al-Fatih. IT Al-Fatih. Jawabannya B. Tidak perlu lagi kita melihat atau membacanya. Ini sudah jelas yang paling banyak ini yang B. Soal berikutnya nomor 15. Perhatikan skor hasil lomba Agustusan berikut. Ada Faza 45, ada Aska 54, Sitoro 63, Tegar 88, Dika 78. Jika dalam menentukan juara adalah dari skor yang tertinggi, maka urutan yang mendapat juara 1, juara 2, dan juara 3 adalah, nah berarti juara satunya kita beda ini dari Dika sampai ke Dika.
Jadi yang juara satunya adalah si Tegar dulu. Si Tegar dulu yang mana Tegar? Ini Tegar berarti C dan D. Setelah Tegar ada si Dika. Berarti stadionnya ini jawabannya. Oke. Setelah itu Toro. Nah ini merupakan urutan juara 1, 2, dan 3. Berarti C. Soal nomor 16. Perhatikan data pada soal nomor 15. Nah, urutan data skor dari yang terkecil ke yang terbesar ini sudah jelas. Angka yang terkecil adalah 45. Berarti A dan D. Setelah 45 itu ada 54. Terus 65, 63 nggak ada. 65 ada, 63 ini berarti ini salahnya ada di 65. Ya harusnya 63 yang jawabannya adalah yang D. 45, 54, 63, 78, 88. Soal berikutnya nomor 17. Berikut adalah tabel data jumlah buah yang dimiliki Dimas. Ada buah melon, mangga, pepaya, dan apel. Jumlahnya si melon ini 20, mangga 25, pepaya 22, apel 26. Jumlah buah yang paling banyak adalah A. Melon, B. Apel, C. Pepaya, dan D. Mangga. Nah ini paling banyak, kita lihat saja yang paling besar adalah si apel. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang paling kecil yang mana Pak? Ya, yang kecil adalah si melon, ini yang paling kecil. Oke, soal berikutnya nomor 18. Perhatikan tabel data berikut. Nah, ada padi 60 kg, kacang 85, dan seterusnya. Pertanyaannya, jumlah hasil panen paling sedikit adalah A. Kacang, B. Padi, C. Singkong, dan D. Jagung. Yang paling sedikit itu adalah si padi. Padi ini di paling sedikit 60 kg, yang lainnya di atas 60 itu yang paling sedikit. Jawabannya B. Ya, jawabannya seperti itu. Yang paling banyak adalah kacang. Soal nomor 19. Berikut adalah data tinggi badan beberapa siswa. Ada nama dan tingginya. Si Aska 130, Toro 125, Faza 135, Tegar 128. Berdasarkan dari data di atas, yang memiliki tinggi badan paling pendek adalah A. Aska, B. Toro, C. Faza, dan D. Tegar. Nah, paling pendek ini yang paling kecil si Toro. Berarti jawabannya ini yang opsi pilihan B. Si Toro. Kalau yang paling tinggi adalah si Faza. Oke, jawabannya seperti itu. Nah, ini paling pertanyaan paling mudah karena kita sumbernya dan contohnya itu kita cari jawabannya ada di tabel. Soal nomor 20. Nah, ini sekarang kita 20 ini lumayan. Saat liburan sekolah, Faza mengajak teman-temannya untuk memancing ikan di sungai. Ikan yang mereka peroleh yaitu 5 ikan nila, 9 ikan lele, 4 ikan gabus, dan 10 ikan mujair. Tabel yang sesuai dengan data tersebut yaitu, nah, misalnya kita lihat tabel 1. Gabus 5 ekor. Ini gabus seharusnya 4. Berarti ini salah. Jawabannya salah. Kita merahkan saja. Tabel 1 ini salah. Yang B kita lihat tabel 3. Gurame. Mana gurame? Gurame ini enggak ada sih gurame. Enggak ada nih. Lele 9 ekor. Benar. Nila 5 ekor benar. Bawal 10 ekor. Ini salah. Jelas ini gurame dan bawal itu tidak ada. Oke, soal yang tabel 3. Gabus 5 ekor ini sama dengan tabel 2. Berarti jawabannya jelas. Karena pasti jawabannya itu tabel 4. Yang paling benar. Kalau nggak percaya kita lihat saja satu persatu. Nah ini misalnya gabus 4 ekor benar. Ini gabus 4 ekor. Terus lele 9 ekor benar. Terus nila 5 ekor benar. Terus selanjutnya mujair 10 ekor. Nah benar. Ini jawabannya yang D. Nah lanjut yang nomor apa namanya nih? Gambarlah sebuah persegi panjang dan tentukan gambarlah jumlah sisinya berapa. Nih misalnya kita gambar dulu persegi panjang. Nih. Ya, persegi panjang seperti ini. Oke. Berapa sisinya? Ya, kita hitung jumlah sisi persegi panjang ini ada
4 sisi. Kenapa? Ya, sisinya itu garisnya 1, 2, 3, dan 4. Itu disebut dengan sisi. Jumlah sudut persegi panjang juga sama, ada 4 sudut. Mana? Iya, sudutnya ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu merupakan jumlah sisi dan sudut dari persegi panjang. Soal yang nomor 2. Sebutkan 3 contoh benda di sekitar kita yang memiliki garis-garis tegak lurus. Nah, kita tahu yang memiliki 3 garis itu jelas. Nah, ini dia. Contohnya pintu, dinding, dan meja. Nah, jawabannya sesuai menyesuaikan kalian. Ada juga yang lain. Misalnya papan, lantai papan, dan sebagainya. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan garis lurus. Oke, ini dia garis lurus. Garis lurus ini adalah dua garis yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, itu merupakan garis tegak lurus. Soal nomor 4. Ani melakukan survei kecil di kelasnya tentang buah favorit teman-temannya. Hasil survei adalah sebagai berikut. 10 teman menyukai apel. 10. Nah, ini dibuat tabel. Nah, tabelnya sudah saya siapkan di sini. Nah, jawabannya di sini. Oke, kita tempel sini. Nah, ini apel 10. Terus yang kedua, jeruk 7, 5 pisang, dan mangga ada 3. Nah, itu cara membuat tabel nomor-nomornya, buahnya, dan jumlah teman yang menyukainya. Soal nomor berikutnya, 5. Siti memiliki 5 data tinggi badan teman-temannya sebagai berikut. 120, 115, 125, 110, dan 130. Urutan yang paling badan yang paling tinggi adalah dari mana? Iya, yang tinggi 120. Ini urutan tinggi badan yang dari yang terendah hingga tertinggi. Yang terendah adalah 150, 110. Ini kita coret misalnya. Terus yang kedua adalah 120, 105, 115. Terus 115 ini udah hilang juga. Setelah 115, 120. Oke, 120. Setelah itu 125, 125, dan terakhir adalah 130 cm semua. Jadi ini merupakan urutan dari terkecil hingga tertinggi. Kalau dari tertinggi ke terkecil di sebaliknya. Oke, sampai di sini. Silakan bertanya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.